Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pria membantu gadis yang menangis menemukan jalan pulang dan menemukan dia adalah putrinya yang tidak pernah dia ketahui. Ketika mobilnya mogok di jalan terpencil, Tony menemukan seorang gadis kecil yang hilang, menangis di pinggir jalan. Dia membantunya pulang dan tiba di depan pintu yang membawa masa lalunya yang memilukan di depan matanya. Tony, seorang pengusaha muda dan menawan, terdampar di jalan hari itu. Sial, apakah mobil ini harus mogok sekarang ketika aku sudah terlambat? Gerutunya menendang ban mobilnya yang bocor. Pria berusia 31 tahun itu menjalankan sebuah perusahaan 7 mil jauhnya dari tempat mobilnya mogok. Ponselnya tidak dapat nyala, jadi dia tidak bisa segera memanggil mekanik. Dia mengunci mobilnya dan mulai berjalan, berharap menemukan taksi. Pagi yang terik membuatnya berkeringat. Dia terengah-engah ketika dia terus berjalan dan tiba-tiba berhenti setelah melihat seorang gadis kecil menangis sendirian di pinggir jalan. Tony mendekatinya dan bertanya, "Hai, apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ibumu?" Gadis itu mendongak dan tergagap. "Saya berlari di belakang truk es krim dan ketika saya berbalik saya ada di sini. Saya tidak tahu bagaimana cara pulang." Tony menyadari gadis kecil itu mungkin berusia 6 tahun tersesat. Daerah itu tampak terpencil, jadi dia memutuskan untuk tidak meninggalkannya di sana. Tony memeluk gadis itu dan pertama-tama menghiburnya. "Siapa namamu?" dia bertanya padanya. "Chelsea." "Dengar Chelsea, saya Tony. Bisakah kamu ceritakan tentang rumahmu? Apakah kamu tahu alamatnya?" Chelsea berpikir sejenak dan berkata dia tidak tahu alamatnya. Sebaliknya, dia menggambarkannya padanya. "Dan ada pohon willow besar di dekat gerbang. Ada sebuah kolam dengan jembatan kecil di pintu masuk. Dan sebuah kantor pos ada di dekatnya di belokan pertama. Dan kemudian ada tempat sampah kelinci hijau besar di sepanjang pinggir jalan." Pikir Tony, sepertinya aku tahu tempat ini. Aku sudah melewatinya beberapa kali. Ayo pergi ke sana. Ayo, aku akan mengantarmu pulang. Itu adalah 20 menit berjalan kaki. Chelsea menghela nafas lega dan menunjuk ke sebuah rumah kecil. "Itu rumahku, ibu ada di dalam." Tony mengetuk dan beberapa detik kemudian seorang wanita membukakan pintu. Dia kaget karena itu Andrea, mantan pacarnya. "Andrea?" Dia terkesiap. Andrea terkejut melihat putrinya bersama Tony. Dia menyuruh Chelsea pergi keluar rumah tanpa sepengetahuannya. "Saya baru saja akan menelpon polisi. Syukurlah Anda menemukannya, Tony. Terima kasih," katanya. Tony menyeringai, "Tidak apa-apa, tapi jangan biarkan dia keluar sendirian lagi. Beritahu suamimu juga. Tidak aman meninggalkan anak tanpa pengawasan," katanya. Tony berbalik untuk pergi ketika Andrea tiba-tiba menghentikannya. "Aku ingin memberitahumu sesuatu, silakan masuk," katanya, mengungkapkan kebenaran yang tidak pernah dibayangkan oleh Tony. "Aku minta maaf atas apa yang terjadi 6 tahun lalu, Tony," katanya. "Kamu begitu fokus pada bisnismu. Aku pikir kamu tidak mencintaiku lagi." 6 tahun lalu Tony dan Andrea saling jatuh cinta. Semuanya sempurna sampai Tony memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya dan mulai menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Andrea. Itu tidak berjalan baik dengannya, dan pada titik ketika investasi pertama Tony merosot, dia mulai berdebat dengannya. Sementara Andrea berebut perhatiannya, Tony salah paham karena dia berhenti percaya padanya atau kemungkinan dia berhasil. Kesalahpahaman mereka menyebabkan keretakan besar dalam hubungan mereka, membuat mereka berpisah segera setelahnya.
2 bulan setelah perpisahan itu, pukulan menyakitkan lainnya menimpa Andrea ketika dia mengetahui bahwa dia hamil anak Tony. Saya belum menikah, Tony. Saya mengetahui bahwa saya hamil setelah kita putus. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Kamu tahu saya tidak punya orang tua atau saudara. Jadi saya pindah keluar kota ke tempat teman saya dan menemukan pengajaran kerja di sana. Aku Andrea. Apakah Chelsea putriku? Tony menangis, tersadar. Dia memeluk gadis kecil itu erat-erat dan mulai menangis. Andrea, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku mengalami banyak rasa sakit hidup sendirian. Aku tidak bisa melupakan setelah kamu pergi. Setiap wanita yang kutemui setelah itu hanya mengejar uangku. Aku tidak dapat menemukan kebenaran cinta lagi. Aku tidak bisa mencintai wanita lain seperti aku mencintaimu. Ternyata Andrea sempat ingin berdamai dengan Tony setelah mengetahui dirinya hamil. Tetapi pada saat yang sama, investasi Tony berikutnya berkembang pesat dan bisnisnya mulai berkembang. Dia menjadi kaya dan terkenal. Aku tidak ingin kamu berpikir aku adalah penggali emas yang hanya mengejar uang dan popularitasmu. Egoku tidak mengizinkanku untuk menghubungimu. Jadi aku pindah keluar kota untuk membesarkan anak kita sendirian. Aku pindah kembali setelah saya mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah di sini. Kebahagiaan dan kesedihan membanjiri mata Tony. Dia senang bisa bersatu dengan putrinya yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Tetapi dia berkecil hati karena kehilangan bagian penting dari masa kecilnya. Tony menyeka air matanya dan bangkit, menekan bahu Andrea dengan keras. Dia berkata, "Aku sudah selesai menjalani kehidupan yang kaya dan kesepian. Aku tidak ingin sendirian lagi. Aku akan segera kembali untukmu." 2 hari kemudian, seorang pengantar barang mengetuk pintu Andrea. Dia membuka bungkusan itu dan meneteskan air mata setelah menemukan gaun pengantin dengan catatan berbunyi, "Sayangku, bersiaplah. Sabtu adalah pernikahan kita." Tony dan Andrea menikah dalam upacara pribadi akhir pekan itu. Chelsea kecil adalah pengiring pengantin mereka dan mereka tidak akan pernah bisa melupakan hari yang indah itu. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Jangan biarkan kesalahpahaman menghancurkan hubungan Anda. Tony dan Andrea putus karena salah paham. Tony mengira pacarnya telah kehilangan kepercayaan pada potensinya, sedangkan Andrea sering bertengkar dengan Tony untuk mendapatkan perhatiannya. Tidak ada jumlah kekayaan yang dapat menandingi kekayaan keluarga. Ketika Tony mengetahui bahwa Chelsea adalah putrinya, dia menyadari bahwa uangnya tidak akan pernah memberinya kebahagiaan yang sama seperti yang diberikan keluarga kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.